Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Syara Priani dengan NIM FFM 0523007, Prodi S1 Farmasi, mahasiswa Universitas Sumber Manaran. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang metabolit sekunder dan metode ekstraksi maserasi. Mari kita penjelasannya. Nah, jadi kawan-kawan, metabolit sekunder adalah senyawa organik yang diproduksi tumbuhan atau mikroorganisme dan tidak esensial untuk pertumbuhan kelangsungan hidup langsung. Namun, untuk interaksi dengan lingkungan seperti pertahanan dari herbivora dan patogen, menarik polinator sebagai pigmen, wewangian, atau berfungsi sebagai molekul sinyal. Adapun senyawa yang tergolong dalam metabolit sekunder berfungsi sebagai pertahanan, antimikroba, antioksidan, pemberi warna, aroma, dan regulator pertumbuhan. Contoh senyawanya itu yakni seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin, dan tanin. Senyawa ini dihasilkan dari metabolit primer dan sangat penting dalam farmasi, makanan, dan kosmetik karena bioaktivitasnya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang satu penelitian pengaruh pelarut dan metode ekstraksi terhadap kandungan metabolit sekunder dan nilai inhibitor concentration ekstrak umbi bit. Nah, inilah hasil ekstraksi dari buah bit, di mana ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi dan ultrasonik. Pelarut yang digunakan adalah air, etanol 50% dan etanol 96%. Adapun ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan sebanyak 200 gram simplicia yang dimaserasi dengan 1800 ml pelarut air, etanol 50%, etanol 96%, dan maserasi dilakukan selama 1 hari dengan mengaduk secara berkala. Nah, inilah yang dinamakan dengan umbi bit. Dan ekstraksi tadi kita akan melakukan penetapan kadar flavonoid total dan penetapan kadar tanin, serta penetapan kadar antosianin. Dan setelahnya kita akan melakukan pengujian aktivitas antioksidan, di mana pengujian aktivitas antioksidan mengacu pada SIM dan LIM dengan menggunakan 2,2 dipenil dan 1 pichrihydrasil. Larutan uji dibuat dalam konsentrasi 50, 100, 150, 200, dan 250 mg liter sebanyak 1,5 ml. Larutan uji ditambah dengan 1 ml larutan DPPH dalam metanol, lalu diinkubasikan selama 30 menit. Adapun absorbansi larutan dibaca dengan menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 515 nanometer. Kontrol negatif yang digunakan adalah masing-masing pelarut ekstraksi dan kontrol positif yang digunakan adalah vitamin C. Serta derajat penghambat dihitung dengan rumus persen penghambat sama dengan 1 dikurang A sampel per A kontrol dikali 100%. Nah, tadi kita akan membahas tentang metode ekstraksi yang digunakan untuk mengekstraksi buah bit, dan adapun hasil penelitiannya yaitu dapat kita lihat tabel di atas menunjukkan bahwa pemilihan metode dan pelarut ekstraksi mempengaruhi konsentrasi fenol, flavonoid, tanin, dan antosianin, serta aktivitas antioksidan yang dihasilkan oleh ekstrak. Ekstraksi dengan metode ultrasonik menggunakan pelarut etanol 96% UE96 menghasilkan ekstrak dengan konsentrasi fenol, flavonoid, tanin, dan antosianin tertinggi dibandingkan ekstrak lainnya. Ekstrak yang sama UE96 juga menghasilkan nilai
inhibitor concentration 50 terendah dibandingkan dengan ekstrak lainnya. Seluruh hasil menunjukkan perbedaan signifikan P kurang dari 0,05 kecuali pada kandungan antosianin yang dihasilkan oleh ekstrak etanol 96% dengan metode maserasi ME dan ekstrak air dengan metode ultrasonik UA. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode terbaik dalam ekstraksi umbi bit adalah dengan menggunakan metode ultrasonik dengan pelarut etanol 96% karena menghasilkan ekstrak dengan aktivitas antioksidan yang baik, serta kadar fenol, flavonoid, tanin, dan antosianin yang tinggi dibandingkan dengan penggunaan metode dan pelarut lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang metabolit sekunder dan metode ekstraksi yang digunakan untuk mengekstraksi buah bit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.